Baik, kita akan kembali membahas mengenai undangan santap nasi goreng ini, Kang Cecep. Betulkah akan terjadi mengulang kembali sejarah, bring back the good old memory lah ya, ini memori yang baik dengan media nasi goreng itu, Kang Cecep? Ya, Kak, gini ya, jadi kan pertemuan dua tokoh bangsa ya, Presiden kelima dan Presiden ke-8 nih. Ya. Ini selalu dinantikan sejak sebelum Pilpresnya, pasca Pilpres, sebelum pelantikan, setelah pelantikan sampai sekarang. Harapan saya sebenarnya ya, kedua tokoh bangsa benar-benar dapat bertemu sebenarnya. Kenapa? Ini untuk menunjukkan pada publik ada komunikasi ya. Memang sebelumnya nggak ada persoalan kan, baik dari Bu Mega atau dari Pak Prabowo sebenarnya. Keduanya punya hubungan yang baik, hubungan personal yang baik. Dan itu ketika ditampilkan pada publik, ini juga bisa menjadi hal yang baik yang bisa diterima publik ya. Itu saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi terkait dengan postingan Mbak Puan ya di Instagram, di akun yang Instagram di-pin pribadinya, nah di-pin Kang Cecep. Ini kan kalau kita melihat dari elemen-elemen komunikasi politik ya, di situ terjadi ini ya, bahwa ada komunikator dalam hal ini Mbak Puan yang ingin menyampaikan kepada publik ada simbol-simbol ya, bahwa PDI Perjuangan ini dan juga Presiden Prabowo itu bisa menampilkan wajah yang kolaboratif, bisa bekerja sama sebenarnya, meskipun kami berada di luar pemerintahan. Yang disebut mitra strategis. Dan kemudian dengan penggunaan Instagram, ini kan penggunaan media sosial, jadi menunjukkan bahwa pemimpin itu pemimpin yang modern ya. Itu kan itu menjangkau ya, siapa audiensnya ya, banyak kalangan. Ya, pemilih audiens yang lebih luas gitu ya, khususnya generasi muda yang mengakses Instagram atau media sosial yang lain. Sehingga kemudian pesan ini bisa sampai ke bawah, bisa sampai ke generasi muda, bahwa ternyata memang dua tokoh bangsa atau dua kekuatan besar, yaitu kekuatan yang sekarang tidak berada di dalam pemerintahan dan pemerintah, itu sebenarnya baik-baik saja. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya ini yang mungkin bisa juga ya dikulik perlu ditelisik lebih lanjut sebenarnya ya. Kita tahu ya bagaimana Presiden Prabowo ini kan dekat dengan Presiden ke-7 ya. Bagaimana kemudian Presiden ke-5-nya ini ketika ingin membangun komunikasi, ini justru menunjukkan pada publik bahwa Presiden ke-8 ini bisa merangkul semua kekuatan politik sebenarnya. Jadi kekuatan politik baik itu Presiden ke-5 maupun Presiden ke-6, Presiden ke-7 itu bisa dirangkul oleh Presiden ke-8. Meskipun sebenarnya pernah dekat semua loh ya Kang Cecep ya. Jadi harapannya ini bisa membangun kondisi yang baik buat bangsa ini. Meskipun ya saya kira tetap ya ketika Bu Mega tadi menyampaikan ingin mengirim perantara, itu ada kesan menunjukkan bahwa PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Dan saya kira ini tetap bagus untuk demokrasi. Kenapa? Dalam kekuasaan itu perlu diawasi, perlu di check and balance juga. Perlu diseimbangkan, diawasi, dan PDI Perjuangan itu bisa menjadi salah satu aktor yang penting ya selain masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan pada masa Presiden Prabowo ini. Mas Guntur memaknai apa yang diunggah oleh Mbak Puan ini sampai dipin supaya tidak terlewat dengan postingan yang lainnya yang terbaru, ini berarti penting loh nampaknya untuk juga diketahui oleh publik. Nah juga kita penasaran sebenarnya selama ini menjadi halangan pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo apa sih? Bukan masalah kemudian Sekjen PDI kemarin kan, atau apa Mas Guntur? Enggak. Sebenarnya kalau ditanya apa halangan, menurut saya itu mungkin terkait dengan perbedaan politik Pilpres 2024 yang di situ masih ada hambatan psikologis, dalam arti satu sisi Ibu Megawati Soekarno Putri itu harus menjaga perasaan pendukungnya Ganjar Mahfud, pemilih PDI Perjuangan. Kan tidak bisa dalam katakanlah kontestasi Pilpres yang lumayan serius tiba-tiba langsung bertemu berahli misalnya itu kan harus dijaga. Nah kalau juga meskipun juga kita lihat dilematis juga kadang kalau ketemu nanti anggapannya seperti itu atau dianggap mencari jabatan, menawarkan diri, kita kan harus berhati-hati. Netizen kan sangat kejam. Semua diawasi itu. ya. Nah, cuma kalaupun nggak ketemu akhirnya dianggap bahwa itu sakit hati, belum move on. Tapi menurut saya halangan tidak bertemu mungkin persoalan hambatan psikologis, apalagi
kemarin waktu pilkada ya kan juga disinggung waktu HUT itu pidatonya Ibu. Ada yang kangen nasi goreng saya, tapi saya lagi apa? Lagi repot, banyak anak yang nggak malah masuk, itu gitu kan? dan itu kan soal psikologis kan. Oke. Jadi bukan faktor lain ya menurut saya ya. Dan juga apalagi kan seperti disampaikan oleh Mas Cecep tadi ya, sebagai PDI Perjuangan di luar untuk kekuatan penyeimbang itu kan hasil Rakernas bulan Mei tahun 2024 itu kan juga direkomendasikan kepada Ibu Ketua Umum. Makanya kita sampaikan kalau soal posisi PDI Perjuangan apakah masih berada di luar, itu meskipun mungkin terjadi akan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo, menurut saya ya mungkin posisi itu tidak akan berubah. Ya, karena itu biasanya diputuskan dalam Kongres. Tapi yang paling penting menurut saya adalah meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Pak Prabowo, bahwa hubungan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu baik dan PDI Perjuangan siap membantu dan menjadi mitra strategis pemerintah Presiden Prabowo. Menurut saya itu yang paling penting. Itu yang paling penting, kesiapan dari Bu Mega untuk bisa mendukung pemerintahan walaupun di luar pemerintahan. Artinya semoga apa yang ingin dilihat oleh publik menantikan mungkin pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini betul-betul bisa terjadi dan bukan mungkin bisa dihalangi lagi begitu Mas Guntur oleh kasus-kasus mungkin yang menimpa kader seperti Sekjen Pak Hasto ini bisa dipastikan tidak akan menjadi penghalang ya berarti? Tidak, bukan. Kan itu bukannya Pak Prabowo. Kan nggak ada hubungannya sama nggak ada urusannya. Oke, jadi jangan sampai nih publik kemudian menduga-duga lagi nih Mas gitu ya. Nggak ada hubungannya. Oke, nggak ada hubungannya. Itu tidak akan menjadi penghalang. Bang Hendar Sam, itu tidak akan menjadi penghalang. Artinya sepertinya betul-betul bolehlah kita optimis atau berharap pertemuan ini betul-betul akan terjadi, akan ada penutup yang manis setelah main course nasi goreng, akan ada dessert yang akan kita saksikan nanti dalam pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Begitu Kang? Ya, Bang Hendar Sam? Ya, pertanyaan apa nih? Ya, jadi intinya ini akan betul-betul terjadi dong berarti kan? Kita sama-sama ingin, ya memang bertemu. Sekarang gini, sebagai kita semuanya sebagai anak bangsa, siapa sih yang nggak pengen semua pemimpin-pemimpin kita itu bersatu? Siapa sih yang nggak pengen semua pemimpin kita itu harmonis? Apalagi semangatnya Pak Prabowo merangkul. Spirit beliau ada seperti itu, terlepas dari perbedaan pandangan politik, ya, perbedaan tentang masalah program-program. Tapi secara kita, dari kita pribadi, saya rasa semua sama. Pengen pemimpin kita itu harmonis. Ada di mana di satu fase memang kita itu berlawanan. Jadi memang harus ada saya mempunyai sebuah teori bahwa berlawanan dan bermusuhan itu hal yang berbeda. Ya kan? Kita berlawanan tapi kita nggak harus bermusuhan gitu. Kalau bermusuhan ya udah bermusuhan kan gitu kan, namanya musuh kan gitu kan. Tapi kalau kita berlawanan selesai sebuah kompetisi, ya maka ya selesai. Ya kayak saya sebagai lawyer kan, makanya ditulis tuh kalau di lawyer tuh si A lawan si B. Karena bukan si A musuh dengan si B. Itu berbeda makna. Karena ketika berlawanannya konteksnya konteks perkara tersebut. Ya kan gitu kan. Begitu juga hal ini. Kalau konteksnya kita berlawanan pada saat itu konteksnya pilpres, konteksnya pilkada, ya kan. Toh juga sudah selesai. Oh sudah selesai, ya sudah. Sama juga kayak pertandingan sepak bola, ya saya pakai analogi aja kan gitu. Pertandingan sepak bola itu nggak ada Liverpool bermusuhan dengan Manchester United, seperti Liverpool versus gitu kan, berlawanan, tackle-tacklean di situ memang. Dan Pak Prabowo tidak masalah kalau beberapa kali mungkin harus berlawanan, walaupun begitu Bu Mega tetap mendukung kalau ada program-program yang baik, begitu ya. Betul. Jadi memang spirit sportivitas dalam olahraga itu harus kita bisa kita influence ke dalam politik juga. Kalau tadi sudah ada analogi, kita juga sudah menangkap sinyal-sinyalnya. Kita tinggal tunggu, betulkah menunya nanti akan nasi goreng dalam pertemuan yang sedang direncanakan oleh para senior dari kedua partai ini ya.